Cerita diawali dengan ditunjukkannya kakek-kakek yang lagi narik gerobak tiba-tiba diserang sama segerombolan goblin. Untungnya di dekat sana ada sekumpulan kesatria yang langsung gercep buat nolongin tuh kakek. Akhirnya berkat para kesatria itu kakek tadi selamat. Sesampainya di kota, para kesatria tadi langsung ngejualin item looting hasil ngelawan goblin. Kayaknya mereka kali ini cuan banyak gitu. Nah, di dekat mereka ada cowok penjaga gerbang yang ngeliatin dengan raut muka melas. Kayaknya dia tuh pengen bisa kayak kesatria-kesatria itu. Tapi apa daya, statusnya tuh bener-bener gak guna buat pertarungan. Skill khususnya cuma glutoni, tukang makan doang. Mana level statusnya juga cuma 1. Udah syukur ada yang mau ngasih dia kerjaan. Ternyata si cowok yang namanya Fate ini tuh dikasih kerjaan buat jaga gerbang sama para kesatria suci. Harusnya nih yang ngejaga gerbang tuh kesatria suci tadi. Tapi kayaknya mereka tuh udah star syndrome gitu. Dan sikapnya jadi nyebelin. Bahkan mereka tuh dibenci sama warga-warga kota gara-gara sikapnya yang kasar dan semena-mena. Padahal harusnya mereka yang menjaga para warga itu. Nah, ketiga kesatria suci tadi adalah Rafale, Hado, dan Memil. Mereka juga semena-mena sama Fate dan memperlakukan dia kayak sampah. Tapi Fate-nya gak bisa ngapa-ngapain buat ngelawan mereka. Skill yang dipunyai mereka tuh benar-benar bagai langit dan bumi. Padahal skill itu bawaan dari lahir dan gak bisa dirubah gimana pun caranya. Untungnya waktu Fate disiksa kayak anjing sama mereka bertiga, tiba-tiba kesatria suci lain yang bernama Roxy datang. Nah, Roxy ini agak lain guys. Dia kayaknya satu-satunya kesatria suci yang masih jujur dan paham sama tanggung jawabnya. Akhirnya gara-gara males debat sama Roxy, 3 kesatria kunyuk itu akhirnya pergi. Roxy langsung nolongin Fate yang udah babak belur itu. Bahkan Roxy nyuruh Fate buat ngomong sama dia kalau digangguin sama mereka lagi. Wah, Fate ngerasa kalau Roxy ini benar-benar kayak bidadari dong. Habis itu giliran Roxy yang ngejagain gerbang dan Fate bisa pulang buat istirahat. Fate terus mampir ke warung langganannya buat meratapi nasib. Om-om yang udah biasa dicurhatin sama Fate itu ngasih tahu kalau kayak gini terus bisa-bisa Fate mati konyol gara-gara disiksa sama 3 kesatria anjing itu. Tapi ya mau gimana lagi? Fate kayaknya gak punya pilihan lain. Mana nih perutnya keroncongan terus lagi, padahal udah dikasih makan. Jadi gara-gara skill glutoninya itu, si Fate susah banget buat ngerasa kenyang. Dan perutnya sering keroncongan tiba-tiba. Dia tuh pengen banget buat terlahir dengan skill selain glutoni ini. Ya walaupun gak jadi kesatria suci, tapi minimal bisa lah jadi pedagang atau pengrajin gitu. Gak madesu kayak sekarang. Terus tiba-tiba dia ngeliat ada pencuri yang nerobos ke gerbang suci. Gak pakai lama dong, dia langsung ngasih tahu ke Roxy. Roxy dan gercep langsung ngejar tuh pencuri dan nyuruh Fate buat gantian ngejaga gerbang. Tapi gak lama, tiba-tiba salah satu pencuri yang terluka ada yang kabur keluar gerbang. Nah, Fate kaget banget. Dia ragu-ragu buat ngelawan tuh pencuri. Tapi gara-gara gak mau ngecewain Roxy, Fate mutusin buat ngelawan tuh pencuri. Gak disangka, Fate bisa ngebunuh pencuri tadi pakai tombak yang dibawanya. Terus habis ngebunuh orang itu, tiba-tiba ada interface yang ngomong kalau kemampuan glutoninya tuh udah aktif dan atributnya meningkat. Statnya juga tiba-tiba naik jadi 3 digit, walaupun levelnya masih level 1. Mana dia juga dapat skill tambahan lagi, yaitu identifikasi dan telepati. Fate bingung dong, soalnya ini baru pertama kalinya terjadi sama dia. Terus waktu Roxy nanyain apa dia baik-baik aja, tiba-tiba Fate malah bisa ngedengar suara hatinya Roxy. Kayaknya ini adalah efek skill telepati yang baru aja didapetinnya deh. Skill itu bakalan aktif kalau dia nyentuh bagian tubuh orang lain itu. Terus tiba-tiba si Roxy ngajakin Fate buat kerja sebagai pelayan keluarganya aja. Dan ninggalin kerjaan jaga gerbang suruhan si Rafale itu. Wah, gak pakai mikir lagi. Fate nerima tawaran Roxy itu. Besoknya, Fate mutusin buat nyari pedang. Sayangnya karena bokeh, dia cuma bisa milih pedang-pedang sampah doang. Untungnya dia udah punya skill identifikasi. Jadi bisa ngeliat-ngeliat status dari pedang-pedang sampah itu. Terus waktu lagi megang pedang hitam yang kotor, tiba-tiba pedang itu ngomong sama si Fate. Fate kaget banget dong. Ya kali tiba-tiba ada pedang yang bisa ngomong. Pedang itu ternyata tahu kalau si Fate itu adalah pemilik skill glutoni. Dia nyuruh Fate buat membelinya dan berjanji akan berguna buat Fate. Ya udahlah, Fate akhirnya mutusin buat ngambil tuh pedang. Terus waktu jalan-jalan sama pedang barunya itu, tiba-tiba dia disergap sama monster goblin. Nah, pedang yang bernama Grid itu langsung nyuruh Fate buat nyobain kekuatannya. Fate berhasil ngalahin tuh goblin dengan mudah. Dan lagi-lagi kemampuan glutoninya aktif dan atributnya meningkat. Terus ternyata masih banyak goblin yang ada di sana. Grid nyuruh Fate buat ngalahin mereka semua.
Gak pakai lama, Fate bisa ngalahin semua goblin itu. Dan statusnya langsung naik jadi 1000-an. Terus dia juga ngerasa kalau dari kemarin perutnya tuh gak pernah keroncongan lagi. Ini baru pertama kalinya terjadi sejak dia lahir. Grit pun ngomong kalau semua ini tuh berkat skill glutoninya. Jadi kalau orang biasa tuh dapat experience dari bertarung dan naik level. Tapi Fate beda. Gara-gara skill glutoninya, dia bisa mencuri atribut dan kemampuan dari monster atau orang yang dibunuhnya. Jadi walaupun levelnya nggak naik, tapi atributnya bakalan naik terus selama dia ngebunuhin musuh. Grit juga ngomong kalau skill gluton itu langka banget, dan dianggap sebagai skill yang lawan hukum dewa. Jadi Fate nggak boleh cerita-cerita ke orang tentang skill miliknya itu. Fate yang udah paham pun akhirnya lega. Soalnya dia sekarang tahu kalau skillnya tuh nggak ampas. Apalagi sekarang dia udah punya pedang yang setia sama dia. Habis itu Fate balik ke kota dan ngejual item looting dari goblin tadi. Pas lagi nyantai, dia nabrak orang yang lagi ngebawa gadis kecil. Waktu nggak sengaja nyentuh tuh gadis, Fate ngedengar suara hati gadis itu yang minta tolong. Terus Fate pun mutusin buat nolongin tuh gadis. Walaupun tahu kalau kemampuan penculiknya tadi tuh lumayan kuat. Waktu ngintai itu penculik, Fate ngedengar kalau gadis tadi tuh bakalan dijadiin mainannya para kesatria suci. Dia langsung gak tinggal diem dan mutusin buat nolongin tuh gadis. Sayangnya dia bakalan kesulitan kalau harus gelut sambil ngelindungin gadis itu. Si Grit pun nyuruh Fate buat pura-pura kabur. Padahal aslinya Fate pengen ngebikin biar mereka tuh bisa buy one tanpa ada gangguan. Terus Fate lumayan panik waktu penculik tadi ngegunain sihir penguatan di pedangnya. Tapi Grit nyuruh Fate buat nekat aja dan nebas si penculik tadi sepedang-pedangnya. Benar dong, tebasan Fate bisa motong pedang penculik tadi dan ngalahin dia. Terus waktu diinterogasi sama Fate, penculik tadi ngaku kalau yang nyuruh dia buat nyulik tuh gadis adalah Hudo. Habis semuanya aman, Fate nganterin gadis itu balik ke panti asuhan tempat dia tinggal. Jadi, panti asuhannya tuh khusus buat anak-anak dengan skill lemah yang gak guna di masyarakat. Fate jadi ngerasa kasihan sama gadis itu, dan nyemangatin dia biar gak menyerah dalam hidup. Besoknya hari pertama Fate kerja di rumah keluarga Roxy. Fate kagum banget sama rumahnya Roxy yang gede banget. Apalagi waktu ngeliat Roxy yang lagi pakai skin rumahan. Cakep banget anjir. Terus Fate dikenalin lah sama papanya Roxy. Tapi papanya ternyata udah lock out duluan 5 hari yang lalu. Gara-garanya waktu ditugasin ke benua Galia, seluruh pasukannya tuh dibantai sama naga langit. Naga langit sendiri sebenarnya tuh gak pernah muncul selama ribuan tahun. Tapi ya hokinya papanya Roxy sih, malah ketemu sama naga langit. Habis itu Fate dikenalin sama Haru, kepala pelayan di rumah Roxy yang jutek banget. Singkat cerita, udah seminggu Fate kerja di sana. Semua orang senang sama Fate soalnya dia tuh rajin dan supel. Tapi Fate ngerasa kalau ada yang aneh dengan dirinya. Dia tuh ngerasa makin lapar terus akhir-akhir ini. Padahal makannya tuh udah gak kurang-kurang dan enak-enak terus. Sampai puncaknya Fate pingsan waktu diajak minum teh berdua sama Roxy. Akhirnya Grit ngasih tahu kalau semua itu gara-gara skill glutoninya yang udah aktif. Sekali skill itu ngerasain jiwa, maka dia harus selalu diberi makan. Intinya Fate ditakdirkan untuk memangsa jiwa sampai dia mati. Kalau dia nggak mau melakukannya, antara dia akan mati kelaparan atau Fate bakalan kehilangan akal sehat dan menyerang siapapun dengan membabi buta. Bahkan Grit ngasih tahu kalau tingkat laparnya Fate udah sampai di batas akhir, matanya akan memancar seperti monster. Bahkan Fate bakalan mencium bau harum dari aroma manusia-manusia. Dah kayak monster aja dia. Akhirnya demi memuaskan rasa laparnya, Fate ngebantai-bantai para goblin lagi. Terus setelah ngebunuh ratusan goblin, rasa lapar Fate mulai berkurang. Dan secara nggak sengaja Fate ketemu sama Monster King Goblin yang punya skill memulihkan diri. Wah, Fate kepengen banget lah punya tuh skill. Akhirnya dengan bantuan strategi dari Grit, Fate berhasil ngalahin King Goblin tadi. Status Fate pun udah bener-bener ngeri banget. Mana dia juga dapat skill pemulihan diri lagi. Wah, makin imba aja. Tapi tiba-tiba aja Grit nawarin sesuatu. Grit bisa naik level asalkan Fate ngasih semua statusnya ke Grit. Ya udahlah, gara-gara penasaran Fate pun setuju. Langsung deh, Grit naik level dan wujudnya berubah jadi busur. Fate disuruh test drive sama Grit sambil nyerang salah satu King Goblin. Busurnya si Grit itu imba banget guys, gak perlu dibidik. Asal nembak aja panahnya udah 100% pasti kena. Habis selesai bantai-bantai, Fate ngumpulin item looting dan naruh di depan panti asuhannya gadis kemarin. Niatnya tuh biar mereka juga bisa ngejual item itu buat makan enak.
Terus besoknya Fate ngeliat Roxy yang pakai skin rakyat jelata mau pergi keluar. Oh, ternyata dia tuh mau inspeksi ke kota dengan menyamar menjadi orang biasa. Nah, kebetulan ada Fate. Roxy pun ngajakin Fate sekalian buat jadi pengawalnya. Kayaknya si Roxy ini ada rasa gitu sama si Fate. Tapi Fate-nya kayak gak peka. Waktu di kota, Roxy hampir ketahuan identitasnya sama kesatria suci yang nyebelin. Untung Fate bisa ngeles dan ngebawa Roxy kabur. Terus tiba-tiba Roxy ngeliat abang-abang penjual permata. Kayaknya Roxy tuh pengen banget sama permata itu. Fate yang emang bokeh itu gak bisa ngebeliin dia. Tapi sebenarnya ada batu permata gacha yang lebih murah dan bisa diakalin pakai skill identifikasinya Fate. Tapi Roxy udah keburu pergi aja. Terus waktu di jalan, mereka ngedengar dua pedagang yang lagi ngegibah. Kalau di hutan tuh dengar-dengar ada monster misterius yang ngebantai-bantai para goblin semalam. Wah, Fate kaget banget dong. Kok dia dikira monster misterius? Roxy juga ternyata lagi ngeinvestigasi masalah itu. Akhirnya untuk nyari informasi, Roxy diajak ke warung langganannya Fate. Ternyata desas-desus monster misterius itu udah ngebikin masyarakat galau. Mereka jadi takut melintasi hutan soalnya belum tahu identitas monster itu. Fate langsung ngerasa bersalah dong waktu ngedengar hal tadi. Mana muncul rumor kalau monster yang ada di sana itu adalah Lynch lagi. Monster tingkat tinggi yang serem banget. Sampai-sampai para kesatria suci ditugasin buat ke hutan demi membasmi monster tadi. Fate langsung khawatir dong kalau dia harus ngelawan kesatria suci. Bisa-bisa dia ngelawan Roxy. Mana statusnya baru aja dikasihin ke grid semua lagi. Udah pasti Fate bakalan kalah lah. Habis dari warung itu, Roxy ngajakin Fate ke blacksmith buat meles pedangnya. Oh yes, bener di situ, pas banget. Grid kesenangan banget gara-gara udah lama gak dipoles. Habis itu, lagi-lagi Roxy sama Fate ngeliat Rafale, Hudo, dan Memil yang mau ngerjain anak kecil. Padahal tuh anak lagi kepisah sama ibunya. Malah mau diculik buat mainan. Roxy sama Fate langsung nyelamatin anak itu. Akhirnya sampai sore, Fate sama Roxy ngebantu anak tadi buat nemuin ibunya lagi. Fate terus ngeliat wajah Roxy yang disinari matahari sore. Langsung kesengsem lah dia sama kecantikannya Roxy. Wah, mulai ada rasa juga nih si Fate. Sampai rumah, mereka berdua diomelin sama Haru gara-gara keluyuran sampai malam. Terus Fate juga mikirin cara biar dia bisa berburu monster tanpa ketahuan. Akhirnya dia pun mutusin buat pakai topeng aja, biar identitasnya tertutupi. Besoknya Fate ngasih batu permata gacha ke Roxy. Dan waktu dibuka, ternyata itu batu permata yang dipengenin sama Roxy kemarin. Ya iyalah, orang si Fate nge-cheat pakai skill identifikasi. Seneng banget dong si Roxy. Dia ngerasa diperhatiin sama Fate. Terus terlihat Rafale yang lagi rapat sama kesatria-kesatria suci lainnya. Kayaknya mereka lagi ngebahas tentang perjalanan ke benua Galia, benua tempat papanya Roxy terbunuh. Kita ditunjukin para petualang yang kesel banget gara-gara monster buruan mereka tuh udah pada modar duluan. Ya Allah, siapa lagi kalau bukan si Fate? Saking ditakutinya, Fate tuh sampai dijuluki Mukuro sama mereka. Petualang-petualang itu pada lari waktu ngeliat Fate yang udah pakai skin barunya. Fate mutusin buat grinding monster untuk ningkatin atributnya sebelum para kesatria suci ngehunting dia. Malamnya cosplay jadi monster, paginya balik jadi tukang kebun dong. Pas lagi ngantuk-ngantuknya, si Roxy tuh nyuruh Fate buat ikut dia. Ternyata Roxy ngajakin Fate ke tanah pribadi milik keluarganya. Kayaknya di sana tuh lagi mau panen buah anggur. Nah, di tempat itu juga tinggal mamanya Roxy. Begitu ketemu mamanya, Roxy langsung kenalin Fate. Mana ngenalinnya udah kayak ngenalin pacar lagi. Ya Fate-nya salting banget dong. Mamanya Roxy juga langsung kepo sama si Fate. Dia nanya ke Fate, "Hayo, kamu udah ngapain aja sama Roxy?" Walah, panik banget dong si Fate-nya ditanyain gitu. Tapi ternyata mamanya Roxy tuh cuma bercandain Fate doang. Fate-nya langsung lega lah. Dia juga ngomong ke mamanya Roxy kalau dibolehin, Fate bakalan melindungi Roxy sampai mati. Wah, sekarang gantian deh si Roxy yang melting. Saking gak tahu mau ngapainnya, Roxy tuh langsung izin pergi ke kamarnya. Fate heran dong. Dikiranya dia tuh ngomong sesuatu yang bikin Roxy marah. Tapi si mama ngasih tahu kalau itu emang udah kebiasaan Roxy kalau dia lagi salting. Terus mamanya ngomong ke Fate kalau dia tuh khawatir sama Roxy. Tapi Fate ngejawab kalau Roxy tuh baik-baik aja dan jadi kesatria suci yang keren. Di kamarnya, Roxy ngeliat fotonya pas lagi sama ayahnya. Waktu itu Roxy masih pakai skin short hair.
Cakep juga ya Roxy pakai rambut pendek. Waktu itu Roxy janji bakalan jadi kesatria suci yang bisa dibanggain ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Fate sama Roxy ngebantuin buru-buru di sana buat manen anggur. Salah satu om buruh cerita kalau tiap tahun Roxy tuh bakalan datang ke sini buat ngeburu monster. Soalnya di musim-musim panen kayak gini, banyak monster yang nyari makanan dan ngeganggu warga. Contohnya ada sekumpulan kobold yang datang dari lembah utara. Perut Fate langsung keroncongan. Kayaknya dia udah lama gak makan monster belakangan ini. Waktu mau balik ke rumah mamanya Roxy, Fate ketemu sama cewek yang bawa tombak sabit. Waktu berpapasan sama tuh cewek, Fate kaget banget dong waktu ngeliat warna mata cewek itu yang mirip banget sama dia. Waktu dicek pakai skill deteksinya juga gak ada yang muncul dari tuh cewek. Wah, kayaknya nih cewek suspesies deh sama Fate. Mana tuh cewek juga ngomong bakalan ngasih kobold-kobold tadi ke Fate lagi. Roxy yang baru nyusul juga ngeliat tuh cewek. Dia langsung ngomong kalau penampilan cewek tadi tuh mirip sama orang-orang Galia. Roxy cerita kalau orang-orang Galia tuh punya kekuatan militer yang ngeri banget. Tapi tiba-tiba aja negara mereka hancur gara-gara kemunculan monster. Sampai sebagian besar penduduk mereka tuh mati. Besoknya ladang-ladang anggur mereka tuh tiba-tiba hancur lebur. Kayaknya ini adalah ulah dari monster kobold yang disebut-sebut kemarin. Langsung deh, mereka cus ke lembah tempat kobold-kobold tadi berada. Tapi mereka kaget banget waktu ngeliat ada kobold yang super gede. Kayaknya itu adalah bos kobold yang sangat kuat. Ngeliat monster bos tadi, si Fate langsung nelen ludah dong. Kayaknya dia udah tergiur banget buat makan tuh monster. Mana matanya udah merah sebelah lagi. Tapi ternyata tuh kobold levelnya 50 anjir. Dia juga termasuk monster bermahkota pembawa bencana. Pokoknya dengan stat atribut Fate yang baru aja dipakai buat naikin levelnya Grid, dia gak bakalan bisa menang deh ngelawan tuh monster. Sekembalinya ke desa, Roxy nenangin warga dan ngomong kalau dia yang bakalan ngelawan kobold-kobold tadi. Para warga langsung seneng banget. Tapi enggak buat Fate. Fate tahu kalau Roxy bakalan langsung mokat kalau ngelawan tuh monster. Dan tentu aja dia gak bakalan ngebiarin Roxy mati gitu aja. Malamnya Roxy langsung datang ke lembah tadi buat ngebantai para kobold. Ngeliat bos kobold yang dilindungin bawahan-bawahannya, Fate mutusin buat pakai grid perubahan kedua yaitu busur sihir. Fate langsung nyepam panah ke arah minion-minion kobold tadi. Niatnya sambil ngebunuhin para minion kan atributnya bakalan naik tuh. Nah, siapa tahu nanti dia bisa seimbang buat ngelawan bosnya. Tapi sampai minion-minionnya habis ternyata atributnya tuh masih kurang. Panah si Fate cuma ditangkap doang sama tuh bos. Langsung Fate ganti ke mode pedang buat bertarung jarak dekat. Tapi lagi-lagi Fate kalah kuat dan kena serangan telak. Terus tiba-tiba Grid ngomong kalau dengan atribut yang sekarang, Fate bisa pakai teknik rahasia level 1-nya Grid. Tapi Fate harus ngasih 10% dari atribut miliknya ke Grid. Ya udah, bilah. Grid langsung berubah jadi sangar. Pas banget nih, bos koboldnya juga lagi mau ngulti si Fate. Mereka pun beradu ulti. Tapi ternyata kekuatan teknik rahasia Grid itu imba banget. Dan bisa ngalahin tuh bos kobold sampai hilang gak bersisa. Mana lembahnya juga ikutan jebol lagi. Aduh, parah sih ini. Tapi waktu nyerap kekuatan kobold tadi, tiba-tiba Fate kesakitan. Kayaknya ini gara-gara dia baru pertama kali memangsa jiwa monster yang kekuatannya tinggi. Grid nyuruh Fate buat bertahan. Soalnya kalau enggak, dia bakalan berubah jadi monster yang mengerikan. Besoknya Roxy sama prajurit-prajurit desa kaget banget waktu ngeliat kobold-kobold tadi udah pada mokat semua. Mana lembahnya juga ikutan rusak lagi. Terus waktu cerita ke Fate yang kayaknya udah baikan, Fate langsung pura-pura gak tahu dong. Roxy malah ngira kalau yang ngebunuhin tuh kobold adalah cewek Galia kemarin. Yuh, Fate langsung lega banget lah. Terus sebelum balik ke ibu kota, mamanya Roxy ngajak Fate buat bicara empat mata. Ternyata umur mamanya Roxy tuh udah gak lama lagi gara-gara suatu penyakit. Dan dia minta Fate buat selalu ada di sisi Roxy dan menjaganya. Awalnya Fate ngerasa gak pantas buat ngelakuin tugas itu. Tapi gara-gara dukungan penuh dari calon mertuanya itu, akhirnya Fate bersedia. Sebenarnya Fate tuh ngerasa gak pantas. Gara-garanya dia tuh monster glutton yang lagi dicari-cari sama para kesatria suci. Apalagi goblin-goblin di ibu kota tuh udah gak bisa memuaskan rasa laparnya si Fate. Makanya dia tuh harus pergi buat nyari monster yang lebih kuat lagi. Tapi dia tuh masih galau kalau harus ninggalin Roxy. Terus di kedai om-om biasanya,
Fate ngedengar gosip kalau kesatria suci yang bakalan ngecari Mukuro atau si Fate itu adalah Hudo. Sedangkan yang bakalan dikirim ke Galia adalah Roxy. Fate kaget banget dong. Apalagi ternyata itu semua adalah akal-akalannya Rafale dan komplotannya buat nyingkirin Roxy. Soalnya bagi Rafale dan komplotannya tuh keluarga Hart adalah penghalang bagi rencana-rencana busuk mereka. Fate yang ngedenger hal itu langsung minta Roxy buat gak berangkat ke Galia. Tapi Roxy menolak dan tetap bakalan ngejalanin tugas mulianya itu. Akhirnya karena kesel dan gak bisa ngehantiin Roxy buat berangkat ke Galia, Fate pun mutusin buat ngehancurin para ksatria suci brengsek yang udah ngejebak Roxy. Yang pertama tentu aja Hudo, yang ditugasin buat ngehunting Fate. Kita ditunjukin para petualang yang kesel banget gara-gara monster buruan mereka tuh udah pada modar duluan. Ya Allah, siapa lagi kalau bukan si Fate? Saking ditakutinya, Fate tuh sampai dijuluki Mukuro sama mereka. Petualang-petualang itu pada lari waktu ngeliat Fate yang udah pakai skin barunya. Fate mutusin buat grinding monster untuk ningkatin atributnya sebelum para kesatria suci ngehunting dia. Malamnya cosplay jadi monster, paginya balik jadi tukang kebun dong. Pas lagi ngantuk-ngantuknya, si Roxy tuh nyuruh Fate buat ikut dia. Ternyata Roxy ngajakin Fate ke tanah pribadi milik keluarganya. Kayaknya di sana tuh lagi mau panen buah anggur. Nah, di tempat itu juga tinggal mamanya Roxy. Begitu ketemu mamanya, Roxy langsung kenalin Fate. Mana ngenalinnya udah kayak ngenalin pacar lagi. Ya Fate-nya salting banget dong. Mamanya Roxy juga langsung kepo sama si Fate. Dia nanya ke Fate, "Hayo, kamu udah ngapain aja sama Roxy?" Walah, panik banget dong si Fate-nya ditanyain gitu. Tapi ternyata mamanya Roxy tuh cuma bercandain Fate doang. Fate-nya langsung lega lah. Dia juga ngomong ke mamanya Roxy kalau dibolehin, Fate bakalan melindungi Roxy sampai mati. Wah, sekarang gantian deh si Roxy yang melting. Saking gak tahu mau ngapainnya, Roxy tuh langsung izin pergi ke kamarnya. Fate heran dong. Dikiranya dia tuh ngomong sesuatu yang bikin Roxy marah. Tapi si mama ngasih tahu kalau itu emang udah kebiasaan Roxy kalau dia lagi salting. Terus mamanya ngomong ke Fate kalau dia tuh khawatir sama Roxy. Tapi Fate ngejawab kalau Roxy tuh baik-baik aja dan jadi ksatria suci yang keren. Di kamarnya, Roxy ngeliat fotonya pas lagi sama ayahnya. Waktu itu Roxy masih pakai skin short hair. Cakep juga ya Roxy pakai rambut pendek. Waktu itu Roxy janji bakalan jadi ksatria suci yang bisa dibanggain ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Fate sama Roxy ngebantuin buru-buru di sana buat manen anggur. Salah satu om buruh cerita kalau tiap tahun Roxy tuh bakalan datang ke sini buat ngeburu monster. Soalnya di musim-musim panen kayak gini, banyak monster yang nyari makanan dan ngeganggu warga. Contohnya ada sekumpulan kobold yang datang dari lembah utara. Perut Fate langsung keroncongan. Kayaknya dia udah lama gak makan monster belakangan ini. Waktu mau balik ke rumah mamanya Roxy, Fate ketemu sama cewek yang bawa tombak sabit. Waktu berpapasan sama tuh cewek, Fate kaget banget dong waktu ngeliat warna mata cewek itu yang mirip banget sama dia. Waktu dicek pakai skill deteksinya juga gak ada yang muncul dari tuh cewek. Wah, kayaknya nih cewek suspesies deh sama Fate. Mana tuh cewek juga ngomong bakalan ngasih kobold-kobold tadi ke Fate lagi. Roxy yang baru nyusul juga ngeliat tuh cewek. Dia langsung ngomong kalau penampilan cewek tadi tuh mirip sama orang-orang Galia. Roxy cerita kalau orang-orang Galia tuh punya kekuatan militer yang ngeri banget. Tapi tiba-tiba aja negara mereka hancur gara-gara kemunculan monster. Sampai sebagian besar penduduk mereka tuh mati. Besoknya ladang-ladang anggur mereka tuh tiba-tiba hancur lebur. Kayaknya ini adalah ulah dari monster kobold yang disebut-sebut kemarin. Langsung deh, mereka cus ke lembah tempat kobold-kobold tadi berada. Tapi mereka kaget banget waktu ngeliat ada kobold yang super gede. Kayaknya itu adalah bos kobold yang sangat kuat. Ngeliat monster bos tadi, si Fate langsung nelen ludah dong. Kayaknya dia udah tergiur banget buat makan tuh monster. Mana matanya udah merah sebelah lagi. Tapi ternyata tuh kobold levelnya 50 anjir. Dia juga termasuk monster bermahkota pembawa bencana. Pokoknya dengan stat atribut Fate yang baru aja dipakai buat naikin levelnya Grid, dia gak bakalan bisa menang deh ngelawan tuh monster. Sekembalinya ke desa, Roxy nenangin warga dan ngomong kalau dia yang bakalan ngelawan kobold-kobold tadi. Para warga langsung seneng banget. Tapi enggak buat Fate. Fate tahu kalau Roxy bakalan langsung mokat kalau ngelawan tuh monster. Dan tentu aja dia gak bakalan ngebiarin Roxy mati gitu aja.
Malamnya Roxy langsung datang ke lembah tadi buat ngebantai para kobold. Ngeliat bos kobold yang dilindungin bawahan-bawahannya, Fate mutusin buat pakai grid perubahan kedua yaitu busur sihir. Fate langsung nyepam panah ke arah minion-minion kobold tadi. Niatnya sambil ngebunuhin para minion kan atributnya bakalan naik tuh. Nah, siapa tahu nanti dia bisa seimbang buat ngelawan bosnya. Tapi sampai minion-minionnya habis ternyata atributnya tuh masih kurang. Panah si Fate cuma ditangkap doang sama tuh bos. Langsung Fate ganti ke mode pedang buat bertarung jarak dekat. Tapi lagi-lagi Fate kalah kuat dan kena serangan telak. Terus tiba-tiba Grid ngomong kalau dengan atribut yang sekarang, Fate bisa pakai teknik rahasia level 1-nya Grid. Tapi Fate harus ngasih 10% dari atribut miliknya ke Grid. Ya udah, deal lah. Grid langsung berubah jadi sangar. Pas banget nih, bos koboldnya juga lagi mau ngulti si Fate. Mereka pun beradu ulti. Tapi ternyata kekuatan teknik rahasia Grid itu imba banget. Dan bisa ngalahin tuh bos kobold sampai hilang gak bersisa. Mana lembahnya juga ikutan jebol lagi. Aduh, parah sih ini. Tapi waktu nyerap kekuatan kobold tadi, tiba-tiba Fate kesakitan. Kayaknya ini gara-gara dia baru pertama kali memangsa jiwa monster yang kekuatannya tinggi. Grid nyuruh Fate buat bertahan. Soalnya kalau enggak, dia bakalan berubah jadi monster yang mengerikan. Besoknya Roxy sama prajurit-prajurit desa kaget banget waktu ngeliat kobold-kobold tadi udah pada mokat semua. Mana lembahnya juga ikutan rusak lagi. Terus waktu cerita ke Fate yang kayaknya udah baikan, Fate langsung pura-pura nggak tahu dong. Roxy malah ngira kalau yang ngebunuhin tuh kobold adalah cewek Galia kemarin. Yuh, Fate langsung lega banget lah. Terus sebelum balik ke ibu kota, mamanya Roxy ngajak Fate buat bicara empat mata. Ternyata umur mamanya Roxy tuh udah gak lama lagi gara-gara suatu penyakit. Dan dia minta Fate buat selalu ada di sisi Roxy dan menjaganya. Awalnya Fate ngerasa gak pantas buat ngelakuin tugas itu. Tapi gara-gara dukungan penuh dari calon mertuanya itu, akhirnya Fate bersedia. Sebenarnya Fate tuh ngerasa gak pantas. Gara-garanya dia tuh monster gluton yang lagi dicari-cari sama para ksatria suci. Apalagi goblin-goblin di ibu kota tuh udah gak bisa memuaskan rasa laparnya si Fate. Makanya dia tuh harus pergi buat nyari monster yang lebih kuat lagi. Tapi dia tuh masih galau kalau harus ninggalin Roxy. Terus di kedai om-om biasanya, Fate ngedengar gosip kalau ksatria suci yang bakalan ngecari Mukuro atau si Fate itu adalah Hudo. Sedangkan yang bakalan dikirim ke Galia adalah Roxy. Fate kaget banget dong. Apalagi ternyata itu semua adalah akal-akalannya Rafale dan komplotannya buat nyingkirin Roxy. Soalnya bagi Rafale dan komplotannya tuh keluarga Hart adalah penghalang bagi rencana-rencana busuk mereka. Fate yang ngedenger hal itu langsung minta Roxy buat gak berangkat ke Galia. Tapi Roxy menolak dan tetap bakalan ngejalanin tugas mulianya itu. Akhirnya karena kesel dan gak bisa ngehantiin Roxy buat berangkat ke Galia, Fate pun mutusin buat ngehancurin para ksatria suci brengsek yang udah ngejebak Roxy. Yang pertama tentu aja Hudo, yang ditugasin buat ngehunting Fate. Hudo yang lihat Mukuro kayaknya pede banget bakalan bisa ngalahin dia. Apalagi kroco-kroconya, mereka gaya-gayaan mau ngehadapin Fate sendirian. Tapi bagi Fate gerakan serangan mereka tuh kayak slow motion doang, karena perbedaan atribut yang terlalu mencolok. 3 kroco itu dibantai sekaligus sama Fate. Nah, 2 kroco yang lihat itu langsung kabur ninggalin Hudo dong. Wah, mulai panik nih si Hudo. Apalagi waktu Mukuro ngelepas topengnya. Hudo kaget banget pas ngeliat muka Fate yang ada di depannya. Dia bener-bener gak nyangka Fate yang dulu sering dibully sama dia sekarang berubah jadi monster yang mengerikan. Fate juga heran kenapa orang kayak Hudo yang brengsek ini bisa ngedapetin skill atribut ksatria suci. Fate terus nanya ke Grid apa dia bisa ngehancurin pedang sucinya Hudo. Easy peasy lah jawabnya si Grid. Dengan sombong, Hudo nyerang Fate pakai skill ksatria sucinya. Tapi Fate dengan mudah langsung menghindari serangan itu dan memotong pedang suci milik Hudo. Mampus, makin gemetaran lah si Hudo ngeliat perbedaan kemampuan mereka. Hudo udah hampir mau kabur. Ksatria suci masa lari? Jangan ngelawak lah. Fate terus mencengkeram Hudo dan menghantamnya ke pohon. Berkali-kali sampai Hudo babak belur dan memohon-mohon minta ampun. Udah bang, udah. Enak aja. Orang kayak Hudo yang memperlakukan manusia kayak sampah dan ngebikin Roxy jadi melakukan perjalanan berbahaya ke Galia gak mungkin dibiarin gitu aja lah sama si Fate. Fate yang emosinya udah diubun-ubun itu langsung lempar Hudo ke udara dan ngeluarin grid evolusi pertama yaitu petar Migan berdarah.
Fat pun langsung nyerang Hudo tanpa ampun sampai tangan dan kakinya putus. Kayaknya Fat tuh pengen nyiksa Hudo dulu sebelum ngebunuh dia. Hudo mohon-mohon lagi lah supaya nggak dibunuh. Bahkan dia berjanji akan ngebatalin perjalanannya Roxy ke Galia. Tapi Fat cuma nyuruh Hudo buat diem dan mulai menghunuskan pedangnya. Kayaknya dendam Fat itu udah terlalu gede. Dia langsung nancepin pedangnya ke tubuh Hudo. Dan Hudo pun langsung lock out. Setelah berhasil ngebunuh Hudo, Fat pun langsung ngedapetin teknik pedang suci yang dikuasai Hudo. Harusnya dengan itu tandanya Fat bisa jadi kesatria suci. Tapi dia ogah. Bahkan dia mutusin buat ngasih semua atributnya itu buat evolusi Grid ke level kedua. Kayaknya dia tuh bener-bener jijik sama kesatria suci. Bahkan pakai skillnya aja gak mau. Nah, perubahan keduanya Grid itu ternyata berbentuk sabit. Grid bisa memotong semua yang terlihat dengan perubahan keduanya itu. Besoknya, hari keberangkatan Roxy tiba. Semua pekerja dan bawahannya nganterin dia dengan wajah sedih dan khawatir. Roxy nyoba menghibur mereka kalau dia akan baik-baik aja. Dan bakalan kembali dalam 3 tahun. Dia juga ngomong ke Fat kalau mereka tuh bakalan bertemu lagi. Terus seperginya Roxy dari sana, Fat izin untuk pergi dari rumah itu. Alasannya dia tuh pengen jadi prajurit. Padahal sebenarnya dia tuh bakalan nyusulin Roxy ke Galia demi bisa ngebantu Roxy. Nah, sebelum pergi, Fat sempat dikasih uang pesangon yang lumayan banyak. Lumayan lah, bisa buat bekal perjalanan. Akhirnya Fat pun berangkat ke Galia sendirian. Dia berjanji dalam hati bakalan melindungi Roxy dengan kekuatannya. Habis itu, kita ngeliat Roxy yang baru pidato di depan para prajurit-prajurit yang akan ikut ke Galia. Dia bakalan ditemenin sama kesatria cewek bernama Miria dan veteran yang bernama Mugan. Si Mugan ini pernah ikut bertempur bersama ayahnya Roxy. Jadi kali ini dia pengen ikut ke Galia karena Roxy yang memimpin. Roxy kelihatan senang banget dan yakin kalau perjalanan ke Galia kali ini tuh bakalan sukses. Terus kita ditunjukin tempat yang mirip ruang penelitian gitu. Ada 2 cewek yang lagi neliti mayat-mayat goblin yang dibunuh sama Mukuro. Cewek yang bernama Raine itu ngeliat kalau luka yang dihasilkan tuh mirip dengan luka dari senjata yang bernama panah sihir. Dan itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh pedang hitam. Salah satu dari senjata dosa yang memanipulasi sihir tingkat tinggi. Nah, senjata dosa sendiri itu langka banget dan bisa dibilang senjata legendaris. Waduh, keren juga ya ternyata si Grid ini. Nah, si Fat sendiri tuh akhirnya sampai di kota Tetra. Kayaknya Fat punya kenangan yang buruk di kota ini. Terus tiba-tiba perut Fat bunyi lagi. Kayaknya dia tuh udah mulai lapar. Ya udahlah, dia mutusin buat nyari maem sambil nyari sarung pedang buat Grid. Jadi dari kemarin tuh Grid udah ngerengek-ngerengek minta dibeliin sarung pedang. Mungkin dia kedinginan gara-gara nggak bajuan kali ya. Di suatu kedai, ada satu orang pria yang lagi mohon bantuan ke sekelompok satria. Kayaknya desanya tuh lagi diserang sama monster ganas. Tapi pria itu tuh malah diejekin sama kesatria-kesatria tadi. Gara-gara bayaran yang ditawarin tuh kecil banget. Bahkan pria itu sampai diinjek kepalanya. Fat yang kebetulan lagi di sana pun langsung hajar kesatria tai itu. Ternyata Fat kenal dong sama pria yang minta bantuan tadi. Namanya Seth. Dulu waktu kecil ternyata Fat tuh satu desa sama Seth. Dan sering dibully sama dia. Waktu itu Fat hidup berdua doang sama ayahnya. Dan ayahnya yang kesatria lemah tuh sering lawan monster sampai terluka demi melindungi desa. Tapi setelah ayahnya meninggal, Fat dibuang dari desa itu sama kepala desa alias ayahnya Seth. Nah kan kena karma. Sekarang Seth yang mohon-mohon supaya Fat mau ngebantuin desa itu. Soalnya cuma Fat satu-satunya harapan tuh desa miskin. Sebenarnya si Fat tuh udah bete banget anjir. Apalagi dulu tuh ayahnya Seth tuh udah ngusir Fat dari sana. Hey bro, ingat lu juga butuh makan monster. Udah bantuin aja. Ya udahlah, berkat saran dari Grid, Fat pun setuju buat ngebantu mantan desanya itu. Hitung-hitung buat ngejaga tempat kenangan masa kecilnya dulu sama ayahnya. Tapi baru aja nyampe, Fat udah di roasting aja sama ayahnya Seth si kepala desa. Disuruh nyari kesatria malah ngebawa sampah. Terus si Seth tuh nyoba ngeyakinin ayahnya kalau Fat tuh sekarang udah bener-bener kuat. Tapi ya gitu, si kepala desa malah mau ngejadiin Fat sebagai umpan kalau sewaktu-waktu para monster dari hutan tuh menyerang. Seth yang gak enak sama Fat itu terus ngajakin Fat buat ke rumahnya. Akhirnya Fat ngerti kalau Seth udah gak kayak dulu lagi. Sifatnya berubah setelah punya anak dan istrinya meninggal. Fat pun jadi keinget sama ayahnya dulu.
Dulu mereka juga cuma hidup berdua doang. Akhirnya Fat pun nanya sebenarnya tuh desa diserang sama monster apaan. Nah, dari deskripsi yang dijelasin sama Seth, ternyata monster yang nyerang tuh desa adalah gargoyle. Tapi pas lagi asik-asiknya cerita, tiba-tiba perutnya Fat keroncongan. Seth terus gercep nyiapin makanan buat Fat. Nah, pas lagi berdua sama anaknya Seth, tuh bocil mau ngasih permen ke Fat dan langsung dimamam sama Fat. Fat juga main-main bentar sama dia. Nah, pas selesai maem, tiba-tiba pandangan Fat kabur dan dia pun pingsan. Seth bingung banget lah. Ternyata permen yang dikasih sama bocil tadi tuh dari si kepala desa. Seth yang gak tahu apa-apa pun langsung panik dong. Waduh, ternyata ayah bener-bener mau numbelin Fat. Apalagi ternyata tiba-tiba segerombolan gargoyle udah datang ke desa buat menyerang. Mana si Fatnya masih pingsan lagi. Aduh, gimana nih? Monster gargoyle mulai ngehancurin desa. Sementara Fat masih pingsan gara-gara dibius sama kepala desa. Terus Seth kelihatan kayak lagi nyiapin sesuatu gitu. Di luar, kepala desa baru aja jadi cemilannya gargoyle. Mampus, rasain tuh kena karma. Oh, ternyata si Seth tuh lagi bikin obat yang bisa ngebikin Fat cepet siuman. Fat bingung dong kok bangun-bangun desanya tuh udah amburadul. Langsung deh, dia keluar buat beresin monster-monster tadi. Dan bener aja, udah banyak penduduk yang gosong dibakarin sama gargoyle-gargoyle tadi. Waktu dicek sama Fat, mereka tuh ternyata monster level 27 dengan skill bola api. Wah, bakalan ngerepotin nih. Apalagi mereka nyerang dari udara. Fat terus ngerubah grid jadi mode sabit. Waktu gargoyle nyerang pakai skill bola apinya, Fat langsung ngebelah tuh bola api sambil sekalian ngelempar si grid buat nyerang gargoyle-gargoyle tadi sekaligus. Bener aja dong, Fat bisa ngebunuh tuh monster dalam sekali serang. Habis itu tinggal bos gargoyle-nya yang tersisa. Levelnya 47 dan dia punya skill ketahanan api. Lagi-lagi Fat ngegunain sabitnya buat nyerang tuh monster dengan telak. Akhirnya semua monster bisa dikalahin dan Fat dapat skill-skill baru. Besoknya Fat dan Seth ngeliat desa yang udah porak-poranda. Waktu dicek pakai skill identifikasinya, Fat ngasih tahu kalau tanah di desa itu tuh udah nggak bisa ditanamin lagi. Jadi udah nggak mungkin buat Seth dan yang lainnya untuk tinggal di sana. Seth heran dong, si Fat tuh bisa pakai skill identifikasi tapi kok malah jadi kesatria? Padahal modal skill identifikasi aja Fat udah bisa nyari duit banyak. Tapi ya mau gimana? Mau gak mau kan Fat emang harus bertarung demi bisa muasin jiwa glutoninya. Fat cuma ngomong ke Seth kalau dia tuh gak punya pilihan lain selain bertarung. Ya udah deh, Seth akhirnya mutusin buat tinggal di kota aja sama anaknya. Terus tiba-tiba Seth minta dipukul sama Fat. Kayaknya dia tuh masih ngerasa bersalah gara-gara waktu kecil suka ngebully Fat. Fat pun nurutin kemauannya Seth itu. Dan akhirnya mereka pun berpisah dengan perasaan lega. Sebelum ninggalin desa, Fat nyempetin diri buat ngunjungin makam ayahnya. Habis itu Fat numpang sama gerobak pedagang buat ke kota selanjutnya. Tapi nggak numpang-numpang juga sih. Jadi Fat tuh dibayar 3 koin emas sama tuh pedagang buat sekalian ngejagain dia di jalan. Tapi kayaknya tuh pedagang agak ragu sama Fat yang tampilannya tuh kurang meyakinkan. Tenang, gini-gini aku bisa diandelin kok. Bener aja. Tiba-tiba gerobak mereka dihadang sama sekumpulan bandit. Tuh bandit dah pede banget bakalan dapet mangsa. Fat terus buru-buru turun dong buat ngadepin mereka. Ih, banyak banget musuhnya. Tau gitu tadi minta bayaran lebih, kata si Grid. Dah lah, jangan maruk. Masih mending daripada dibayar pakai nasi kotak. Lah, belum juga tarung. Si pedagang tadi udah nangis-nangis minta diselamatin. Kayaknya dia tuh takut banget kalau si Fat bakalan kabur. Tapi tiba-tiba dari belakang ada sesuatu yang bikin para bandit tadi kelempar. Ternyata benda itu adalah senjata kapak. Dan yang lakuin hal itu adalah cewek misterius yang pernah ketemu sama Fat di kampung halaman Roxy kemarin. Cewek itu langsung minta tumpangan juga. Tapi waktu cewek itu naik, tiba-tiba gerobaknya tuh hampir kebalik. Cewek itu langsung nyuruh sabitnya yang bernama Slot buat balik ke settingan semula. Leleh, kayaknya tuh senjata satu spesies juga deh sama si Grid. Di perjalanan, Fat sama cewek itu pun kenalan. Cewek itu adalah Mancy Red. Dan dia tahu kalau Fat itu adalah si Glutoni. Lah, Fat bingung dong, kok si Main ini bisa tahu Main pun ngejawab kalau dia juga punya kemampuan bisa mematikan sama kayak Fat. Jadi ya jelas aja lah dia tahu kalau Fat itu si Glutoni. Emang Grid gak ngasih tahu? Ih, Grid.
Jawab si Grit yang pura-pura nggak tahu. Habis itu karena perut si Main bunyi-bunyi, Fate pun ngebagi bekalnya ke Main. Singkat cerita sampailah mereka di kota Lancaster. Belum apa-apa, Fate udah disambut sama pemandangan seorang kesatria suci yang caper banget. Kata si pedagang, kayaknya Rudolph ini tuh lagi persiapan buat nyambut rombongan yang mau ekspedisi ke Galia. Loh, mau nyambut? Berarti Roxy belum sampai sini dong. Alah, niatnya mau ngejar Roxy, malah Fate dong yang duluan nyampe. Terus waktu mau nyari penginapan, si Mainnya tuh malah udah molor duluan dong. Kepaksa lah, si Fate harus ngegendong Main sambil nyari tempat istirahat. Waktu lagi jalan di kota, Fate ini menyadari sesuatu. Dia ngeliat kalau di tengkuk penduduk itu ada simbol-simbol khusus. Terus simbolnya tuh juga beda di tiap-tiap orang. Kayaknya simbol itu nunjukin kasta tiap-tiap orang yang ada di sana. Fate heran sama sistem bermasyarakat yang ada di kota itu. Belum lagi ternyata si Rudolph tuh mirip-mirip sama Rafale dan Hudo, yang merupakan kesatria suci kejam dan semena-mena. Dia gak segan buat ngebunuhin orang-orang yang ngebikin kesel dirinya. Sesampainya di penginapan, akhirnya Grit ngaku kalau dia tuh kenal sama Main. Apalagi sama slot senjatanya Main. Karena mereka tuh sama-sama senjata dosa. Senjata dosa? Kemampuan dosa? Apaan sih ini dari tadi dosa-dosa mulu? Fate yang penasaran itu pun langsung minta penjelasan sama Grit. Ya udahlah, akhirnya Grit pun mau ngejelasin sama Fate. Jadi kemampuan dosa dan senjata dosa tuh ada 7. Gluttony, Wrath, Greed, Sloth, Lust, Envy, dan Pride. Wah, ini sih sama ya guys kayak Nanatsu no Taizai. Kemampuan dan senjata ini tuh diciptakan oleh Dewa Suci untuk menentang hukum alam. Dan yang paling parah adalah Gluttony, karena punya potensi untuk merusak sistem level. Fate pun heran, kok bisa-bisanya dia punya kemampuan Gluttony? Fate ngerasa kalau dia tuh dikutuk gara-gara punya kemampuan itu. Karena sampai mati dia harus membunuh demi bisa bertahan hidup. Sebenarnya buat apa sih kemampuan ini, hah? Kata Fate kesel. Tapi Grit nyuruh Fate buat tenang. Grit bakalan ngajarin Fate buat ngendalin Gluttony-nya itu. Salah satunya adalah bertahan dalam kondisi kelaparan. Grit nyuruh Fate buat jangan cepat menguasai nafsu Gluttony-nya. Jadi harus diisi pelan-pelan gitu. Grit nyuruh Fate buat ngebunuh monster golem pasir. Nah, habis ngebunuh satu, Fate harus nunggu dulu sebelum ngebunuh yang lainnya. Tujuannya biar dia tuh gak rakus dan makan dengan perlahan. Awalnya Fate ngerasa tersiksa banget karena udah lapar. Tapi lama-lama dia udah makin terbiasa. Habis itu, Fate mencium aroma monster bermahkota di sekitar situ. Kayaknya ini adalah si bos golem pasir. Mayan lah, kalau ngebunuh bos ini perut bisa langsung kenyang. Ternyata bener dong, tuh bos golem lagi mau ngebantai kesatria-kesatria cupu. Untungnya Fate buruan datang buat ngelawan tuh monster. Si monster golem langsung berusaha buat nyedot si Fate. Tapi Fate langsung nyerang pakai sabitnya. Tapi tiba-tiba monster golem tadi ngilang. Ternyata dia sembunyi ke dalam pasir. Fate langsung ngegunain Ptarmigan berdarahnya buat nembak tuh inti golem yang kabur dong. Dengan ngasih 20% atributnya ditambah skill api, Fate berhasil nembak inti golem tadi dan ngebunuh tuh monster. Kesatria-kesatria cupu tadi langsung berterima kasih sama Fate karena udah nyelamatin mereka. Ternyata monster golem tadi tuh punya bounty yang lumayan gede. Fate dapat 100 koin emas dari guild setempat. Tapi waktu mau pergi, tiba-tiba Rudolph ngehalangin Fate. Kayaknya Rudolph tuh ngedengar rumor tentang Fate yang udah ngalahin golem pasir dan pengen Fate buat jadi bawahannya. Mana mintanya maksa lagi. Main yang kesel langsung nyamperin Rudolph dong. Jangan seenaknya aja, Fate itu punyaku. Tapi si Rudolph ini malah ngejek-ngejekin Main dan nyuruh dia buat nyusu di rumah dong. Langsung digebuk lah Rudolph sama Main, sampai-sampai dia tuh mental ngilang ke langit. Fate panik banget lah. Waduh, bisa-bisa panjang nih urusannya. Untungnya dia ngeliat pedagang yang kemarin juga udah mau pergi. Langsung deh, si Fate narik Main buat pergi dari kota itu dan numpang lagi sama bapak pedagang kemarin. Hihihi. Fate sama Main akhirnya sampai di suatu desa. Mereka udah hampir sampai ke Galia. Waktu Fate masuk ke desa, si Main udah ngilang aja gak tahu kemana. Fate ngeliat kalau tuh desa tuh kelihatan aman dan nyaman. Grit ngomong kalau kemungkinan tuh desa dilindungin sama seseorang yang kuat. Terus tiba-tiba aja ada kesatria suci tua yang kenalin diri. Ternyata dia itu adalah kepala desa di sana. Gak ada angin gak ada hujan, tuh om-om tiba-tiba nantangin Fate buat duel. Mana dia tahu lagi kalau Fate itu masih level 1 tapi atributnya udah jutaan. Gara-gara penasaran sama tuh om-om, Fate pun nurutin ajakan duelnya.
Tapi baru bentaran aja Fat tuh udah dikalahin sama tuh om-om. Si om-om terus ngomong kalau Fat tuh masih kurang latihan. Kalau ngelawan monster mah gampang. Tapi Fat bakalan kewalahan kalau ngelawan manusia yang skillnya di atas rata-rata. Akhirnya tuh om-om nawarin Fat buat berlatih sama dia. Wah, kebetulan Fat langsung terima tawarannya dong. Mereka pun kenalan. Tuh om-om namanya Aaron. Dia mantan kesatria suci yang udah lama pensiun. Gak lama, Main juga ikutan muncul. Terus mereka pun istirahat di rumahnya Aaron. Habis itu Aaron langsung melatih Fat buat pertarungan tangan kosong. Kata Aaron, metode pertarungan tangan kosong itu bisa ngebantu Fat buat ngendaliin atributnya yang gila-gilaan itu. Mereka pun latihan sampai sore. Terus waktu mau makan, Fat ngeliat foto keluarganya Aaron. Ternyata Aaron tuh punya anak yang seumuran sama Fat. Besoknya Fat pun mulai latihan pakai pedang. Dan gara-gara latihan tangan kosong kemarin, Fat jadi lebih jago buat ngendaliin pedang. Intinya Fat tuh udah lulus dari pelatihannya Aaron. Malamnya mereka pun ditraktir makan sama Aaron. Di kesempatan itu, Fat pun nanyain tentang keluarganya Aaron. Aaron terus cerita kalau istana yang ada di desa itu ternyata dulunya adalah tempat tinggal Aaron. Tapi suatu malam, waktu Aaron lagi bertugas keluar kota, istananya tuh diserang sama monster lich yang sangat kuat. Semua keluarga dan kerabatnya tuh dibantai sama tuh monster. Dan istananya pun dikuasai sama lich sampai sekarang. Ngedengar cerita soal monster lich, perut Fat langsung keroncongan. Kayaknya dia tuh pengen makan tuh monster. Nah, kebetulan Aaron juga pengen ngebebasin jiwa keluarganya yang masih ada di istana itu. Mereka berdua pun setuju buat bekerja sama. Gak pakai lama, Fat sama Aaron langsung nyerbu ke istana. Dan bener aja dong, istana itu dipenuhi sama banyak monster undead. Tapi gak pakai lama, mereka pun berhasil masuk ke dalam. Tapi waktu sampai di lantai 2, Aaron kaget banget waktu ngeliat anak dan istrinya yang nyambut dia. Dan mereka pun kelihatan baik-baik aja. Aaron langsung seneng banget dan ngajak ngomong mereka. Tapi menurut Grit, semua ini cuma ilusi dari monster lich buat ngelabuin mereka. Bener aja, waktu Aaron lengah anaknya langsung nyerang dia. Tapi untungnya ternyata si Aaron ini tuh gak ketipu sama ilusinya lich. Fat langsung mutusin buat ngebunuh mereka semua. Tapi Grit ngasih tahu kalau Fat yang ngebunuh mereka, maka jiwa anak dan istri Aaron itu bakalan terjebak di neraka glutoni Fat selamanya. Intinya jiwa mereka tuh gak bisa beristirahat dengan tenang deh. Ya udahlah, Fat terus izin buat nyari monster lich-nya aja. Sementara Aaron ngurusin jiwa anak dan istrinya itu. Gak lama, Fat ketemu sama lich incarannya. Tapi tuh lich ngegunain jiwa-jiwa dari manusia yang dulu tinggal di istana itu buat ngelawan Fat. Fat yang kasihan sama jiwa-jiwa itu jadi gak bisa nyerang mereka dong. Untungnya Aaron datang tepat waktu dan bisa ngelumpuhin mayat-mayat itu dengan memotong otot mereka. Terus untuk ngalahin lich dan nyelamatin jiwa-jiwa yang diambil sama tuh monster, Aaron ngegunain skill salib agung yang cuma dipunyai sama kesatria suci. Fat yang juga punya skill kesatria suci akhirnya minjem pedang anaknya Aaron buat pakai skill salib agung juga. Akhirnya dengan combo dari mereka berdua monster lich tadi bisa dikalahin. Arwah anak Aaron dan istrinya pun berterima kasih sebelum pergi ke akhirat. Mereka juga sempat peluk-pelukan dulu sama si Aaron. Berkat bantuan dari Fat, Aaron juga berhasil ngerebut kembali istananya. Besoknya Fat sama Main pun ngelanjutin perjalanan mereka ke Galia. Giliran Fat udah pergi, rombongan Roxy baru nyampe di istananya Aaron. Aaron terus nemuin rombongan Roxy itu. Ternyata Aaron ini temen deket papanya Roxy. Nah, mumpung Roxy mampir, Aaron mutusin buat ngelatih Roxy ilmu pedang. Biar dia tuh makin jago waktu sampai di Galia. Di waktu yang bersamaan, Fat sama Mai nyampe di tempat yang milik peruntuhan gitu. Ternyata mereka tuh udah sampai di Galia. Dan reruntuhan itu adalah tempat kelahirannya si Mai. Habis itu Fat pun ngeliat ada benda mirip kepompong yang gede banget. Kata Grit, benda itu namanya Chimera. Senjata biologis buatan Galia di masa lalu. Chimera ini adalah campuran antara monster dengan manusia. Dan atributnya tuh gede banget bejir. Fat aja sampai keringetan ngeliatnya. Nah, terus ternyata Chimera ini adalah alasan Main ngajakin Fat ke Galia. Dia butuh bantuan Fat buat ngalahin Chimera. Tanpa babi buh, Main langsung nyerang tuh kepompong. Dan tiba-tiba aja muncul monster yang gede banget dan di dadanya ada manusia yang matanya merah kayak si Fat. Pertarungan pun gak bisa dihindari lagi. Dengan combo Fat dan Main, monster Chimera itu akhirnya terdesak dan hampir aja terbang kabur. Main pun langsung lempar Fat pakai kapaknya buat ngejar tuh Chimera. Pas banget, Grit juga ngasih tahu kalau Fat sekarang bisa ngegunain skill rahasia level 2. Langsung deh,
Gak pakai lama Fate langsung pakai skill itu buat nyerang Chimera tadi. Waktu Fate nyerang manusia yang ada di inti Chimera itu, tiba-tiba dia bisa melihat kilasan masa lalu, di mana manusia yang jadi inti Chimera tadi lagi dipeluk sama Mine yang masih bocil. Ternyata manusia itu dulu adalah kenalannya Mine. Mine pun langsung meluk Fate dan bilang makasih karena udah bantuin dia. Habis itu mereka pun mutusin buat berpisah sementara. Karena Fate harus ke kota Babylon dan Mine masih ada kerjaan yang harus dilakuin. Pas lagi dadah-dadahan sama Mine, tiba-tiba Grid ngomong kalau dia tuh udah bisa evolusi lagi. Ya udahlah, Fate pun gak pakai mikir dan langsung ngorbanin atributnya buat ngevolusi si Grid. Grid berubah jadi perisai yang keren banget. Tapi Fate tuh lupa kalau mereka tuh lagi di Galia. Dan dia butuh atributnya buat bertarung. Lah, gara-gara udah dikorbanin buat evolusinya si Grid, sekarang dia tuh jadi cupu banget gara-gara gak punya atribut. Fate yang baru nyadar pun langsung mohon-mohon sama Mine buat ditemenin hunting sebelum dia pergi. Makanya dipikir-pikir dulu dong, Fate. Singkat cerita, Fate pun sampai di kota Babylon. Dan pas banget, rombongan Roxy juga baru aja sampai di sana. Roxy disambut sama kesatria suci yang bernama Nod. Ternyata si Nod ini dulu jadi saksi kematian ayahnya Roxy. Jadi kali ini dia gak bakalan ngebiarin Roxy buat mati kayak ayahnya. Terus, Grid tiba-tiba ngeliat sarung pedang yang bagus banget. Kayaknya dia masih pengen dibeliin sarung pedang. Tapi waktu nanya harganya, ternyata mahal banget anjir. 500 koin emas coba. Langsung puter balik lah si Fate. Orang mereka aja lagi bokek banget. Mana Fate juga baru sadar lagi kalau penampilannya tuh gembel banget. Sampai-sampai dia tuh diejekin sama petualang-petualang lain yang papasan sama dia. Ya udahlah, Fate sama Grid langsung mutusin buat hunting monster orc di Galia buat nyari duit. Dan evolusi tamengnya Grid, Fate bisa ngalahin gerombolan monster-monster orc itu dengan gampang. Sampai-sampai para petualang yang ada di guild itu pada nggak percaya ada seorang yang bisa bawa kuping orc sebanyak itu untuk dijual. Terus tiba-tiba ada petualang rese yang nuduh kalau Fate tuh nyuri orc hasil buruannya. Ya langsung dihajar lah mereka sama si Fate. Terus habis dapat 100 koin emas dari hasil jualan, tiba-tiba Fate ngedengar suara orang yang dikenalnya. Ternyata itu adalah si Roxy yang ngira kalau Fate tuh lagi ngebuat onar di dalam guild. Tapi setelah dijelasin masalahnya, Roxy akhirnya tahu kalau Fate tuh gak bersalah. Fate nih udah deg-degan banget kalau si Roxy tahu kalau dia tuh aslinya Fate. Langsung deh, begitu ada kesempatan, Fate langsung kabur dari sana. Terus tiba-tiba, Fate didatengin blacksmith penjual sarung pedang kemarin. Ternyata gosip kalau Fate tuh ngebantai segerombolan orc sendirian udah nyebar. Ceritanya si blacksmith ini tuh pengen endorse Fate buat mau pakai alat-alat bikinannya. Biar alat-alatnya tuh jadi ikut terkenal gitu loh kalau dipakai sama Fate. Ya udahlah, Fate pun setuju dan langsung dikasih armor baru yang keren. Wah, udah nggak gembel lagi deh sekarang. Terus waktu mau balik ke penginapan, tiba-tiba Fate ngeliat segerombolan orang yang lagi berkerumun di depan bar. Ternyata mereka tuh lagi ngeliatin cewek yang cantik banget. Fate yang lihat tuh cewek juga tiba-tiba jadi gak bisa ngalihin pandangannya. Ternyata tuh cewek ngenalin Fate dan ngedatengin dia dong. Fate kaget banget lah. Mana tuh cewek juga pemilik kemampuan dosa mematikan sama kayak Fate dan Mine lagi. Cewek bernama Eris itu ngenalin diri ke Fate. Dia pemilik kemampuan nafsu atau lust. Tiap orang yang mandang mata tuh cewek bakalan tergila-gila sama dia. Akhirnya Eris pun ngomong alasan utama dia pengen ketemu sama Fate. Eris ngasih tahu kalau dia tuh penjaga kerajaan di Galia ini. Tugasnya adalah menjaga kedamaian kerajaannya. Dan karena itu Roxy harus mati. Wah, Fate kaget banget dong. Apa hubungannya kematian Roxy sama kedamaian kerajaan? Eris terus ngejelasin tentang fenomena kebencian. Di mana kebencian itu gak akan pernah hilang seutuhnya. Bahkan kalau kebencian itu udah ngumpul jadi banyak, dia bisa berubah jadi monster bermahkota. Gitu juga dengan manusia. Kalau Roxy Heart yang merupakan satu-satunya kesatria suci yang dicintai rakyat mati, maka kebencian dan kesedihan dari kematian Roxy itu bakalan melahirkan manusia dengan kekuatan baru yang sangat hebat. Dan manusia baru itu bisa digunain buat melindungi kerajaan. Fate yang ngedengar rencana busuk Eris itu langsung marah dan ninggalin dia dong. Fate tentu aja gak akan ngebiarin siapapun nyelakain Roxy. Besoknya si Fate langsung ke tempat blacksmith kemarin buat minta dibikinin sarung pedangnya Grid. Tapi ternyata tuh blacksmith gak punya materialnya. Ya udah, Fate pun mutusin buat nyari materialnya di Galia. Kebetulan banget si Roxy sama pasukannya tuh juga lagi hunting monster di Galia. Dan mereka lagi terdesak sama monster salamander. Pas banget, Fate melihat itu dan nolongin Roxy.
Dan mudah Fate berhasil ngebunuhin tuh salamander. Roxy pun berterima kasih sama Fate. Oh ya, Roxy taunya kalau Fate tuh namanya Mukuro ya. Terus Fate heran soalnya di kepala monster-monster tadi ada tanda yang aneh. Dan gak biasanya monster-monster tuh punya tanda kayak gitu. Habis itu mereka pun berpisah. Fate mau nyari material sedangkan Roxy mau ngelanjutin perjalanan buat nyelesain urusannya. Tapi si Fate tuh malah ngeliat Eris. Waduh, jangan-jangan dia ngincer Roxy nih. Mana Fate juga ngeliat ada bekas tempat Chimera yang kayaknya baru aja bangun lagi. Bener aja, tiba-tiba ada suara pertarungan dari arah Roxy pergi tadi. Fate langsung ngacir ke sana dong. Kelompok si Roxy ternyata lagi diserang sama 3 Chimera. Mana Chimeranya bisa regenerasi lagi. Fate yang datang lagi itu langsung ngasih tahu kelemahannya Chimera. Ternyata kali ini Chimeranya tuh isinya monster orc, bukan manusia kayak yang dilawan sama Fate dan main kemarin. Karena Mugen dan Miria udah cedera, jadi deh Fate sama Roxy duet buat ngelawan tuh Chimera. Gak disangka, Fate ngerasa nyaman banget buat duet sama Roxy. Bahkan menurutnya lebih enak duet sama Roxy daripada sama Mine atau Aaron kemarin. Tapi pas lagi asik-asiknya bertarung, tiba-tiba tanah yang dipijak mereka tuh malah ambrol ke bawah. Fate langsung ngelindungin Roxy biar gak meninggoy gara-gara jatuh. Pas sampai di dasar, Fate baru sadar kalau topengnya tuh jatuh. Untungnya dia keburu nemu tuh topeng sebelum Roxy ngeliat wajah aslinya. Terus mereka pun ngobrol-ngobrol bentar. Tiba-tiba Roxy tuh ngomong kalau Mukuro ini tuh ngingetin dia sama seseorang di kampung halamannya. Ya siapa lagi orangnya kalau bukan Fate? Fate seneng banget dong, ternyata Roxy ini tuh masih inget sama dia. Tapi tiba-tiba mata Fate berubah jadi merah. Kayaknya dia mencium bau monster Chimera dan glutoninya langsung aktif. Gak pakai lama, Fate ninggalin Roxy buat nyari tuh Chimera. Begitu ketemu, Fate langsung ngebunuh tuh Chimera pakai sabitnya. Dan ternyata di Chimera itu juga ada tanda aneh kayak salamander kemarin. Fate pun yakin kalau monster-monster ini emang ngincer Roxy. Dan dalangnya tentu aja si Eris. Waktu Roxy datang, tiba-tiba mereka ngeliat ada monster yang mengkristal. Dan kristal itu ternyata material yang dicari sama Fate. Wah, kebetulan banget deh. Sukses nih semua misinya si Fate. Habis itu, kita ditunjukin ada cowok yang pakai topeng kayak Fate. Jangan-jangan dia juga pemilik kekuatan dosa mematikan. Besoknya tiba-tiba Fate tuh mau ditangkap sama Roxy. Gara-garanya dia dituduh udah ngelakuin banyak kekerasan ke petualang lain. Ya Fate-nya ngebela diri lah. Orang dia cuma ditantang sama petualang-petualang itu. Roxy ngasih pilihan ke Fate. Dia mau dipenjara apa gabung jadi prajurit kerajaan. Fate nggak mau keduanya. Ya udah deh, Roxy pun terpaksa pakai cara kekerasan buat nangkep Fate. Fate sih setuju-setuju aja buat gelut sama Roxy. Tapi dia cuma pakai sarung pedangnya doang. Akhirnya duel Roxy sama Fate pun dimulai. Tapi nggak disangka loh, ternyata Roxy bisa ngimbangin ilmu pedang Fate. Mana sedikit demi sedikit topeng si Fate tuh hancur lagi karena kena serangan Roxy. Wah, bisa-bisa identitasnya Fate ketahuan nih. Ya udahlah, Fate pun mulai agak serius buat ngadepin Roxy. Kali ini dia pakai jurus kesatria suci yang bikin Roxy dan orang-orang di sana jadi kaget. Lah kok bisa orang kayak Fate ini pakai jurus kesatria suci? Dan bener aja, Fate hampir bisa ngalahin Roxy. Tapi waktu ngeliat kalung yang dipakai Roxy itu ada batu pemberian Fate dulu, si Fate ini jadi gak konsen. Dan pedangnya pun lepas kena serangan Roxy. Yaudah deh, Fate pun dianggap kalah di duel itu. Tapi Roxy gak ngehitung duel itu. Soalnya dia tahu kalau Fate lagi gak konsen. Habis itu, Roxy kayaknya sadar kalau Fate ini juga dilatih sama Aaron. Gara-gara ilmu pedangnya dia tuh mirip banget sama Aaron. Tapi Fate cuma diem aja. Dan nyuruh Roxy buat fokus aja ngelindungin diri di Galia ini. Besoknya, tiba-tiba alarm kota bunyi. Tanda kalau ada monster stampede skala besar yang muncul. Bener aja dong. Ratusan bahkan ribuan orc muncul buat menyerang kerajaan. Roxy dan Nord langsung ngumpulin pasukan kerajaan buat menghadang stampede itu. Fate yang ngedengar alarm tadi ikutan siaga buat nolongin Roxy. Kalau cuman stampede orc tadi sih, Fate yakin Roxy bisa mengatasi. Tapi Fate bersiap untuk sesuatu yang lebih ngeri. Soalnya dia tahu ada seseorang yang ngincar nyawa Roxy, yaitu si Eris. Dan bener aja dong, Grid ngerasa ada sesuatu yang mendekati pasukan kerajaan. Dan itu adalah monster misterius yang berada di dalam tanah. Fate langsung memanah monster itu pakai skill khususnya. Tuh monster langsung muncul ke permukaan. Dan monster itu juga ada emblem misterius di kepalanya.
Wah, dah pasti nih monster ngincer nyawanya Roxy. Mana dia juga termasuk monster bermahkota yang statnya melebihi 10 juta lagi. Kalau kesatria suci mah gak bakalan kuat ngelawan nih monster. Mana dia juga bisa ngebelah diri lagi. Nah, waktu sifat sibuk ngelawan tuh monster, tiba-tiba dia ngeliat seseorang yang pakai topeng kayak dia. Orang itu juga ngebawa senjata dosa besar yaitu pedang pistol hitam Envy. Fate langsung ngira kalau orang itu adalah Ares. Bener aja, ternyata monster-monster tadi dikendaliin sama tuh orang. Waktu Fate mau nyerang tuh orang, serangannya terhalang sama KKI pelindung. Grid ngasih tahu kalau orang itu udah berada dalam domain E, dimana statusnya tuh udah mentok banget. Jadi dia gak bisa dilukai sama orang dan serangan yang lebih lemah darinya. Fate langsung ke-trigger dong, dan nyerang tuh orang lagi. Waktu dideketin Fate, dia sadar kalau orang itu bukanlah Ares, dan dia jauh lebih kuat dari Ares. Fate yang ngerasa helpless itu minta ke skill glutoninya untuk ngasih dia kekuatan. Bahkan Fate bersedia buat ngasih jiwanya sebagai imbalan. Akhirnya gara-gara pengorbanan Fate itu, dia juga berhasil masuk ke domain E. Terus gara-gara serangannya Fate, topeng orang itu pun terbuka. Dan ternyata dia adalah Nord, kesatria suci pemimpin kerajaan. Jadi selama ini dialah orang yang pengen ngebunuh Roxy. Habis itu Nord pun meniup peluit buat manggil naga langit. Dan naga langit itu langsung mengarah ke arah Roxy. Fate yang panik langsung berusaha buat ngejar naga langit dan mencegah tuh naga ngebunuh Roxy. Untungnya Fate datang tepat waktu. Pas naga itu menyerang Roxy, Fate langsung ngegunain grid mode perisai buat ngelindungin Roxy. Tapi gara-gara itu, topeng Fate tuh pecah. Dan wajahnya jadi kelihatan sama Roxy. Roxy jadi tahu deh kalau si Mukuro itu aslinya adalah Fate. Ya udahlah, Fate pun cuma bisa senyum-senyum doang ke Roxy dan minta maaf gara-gara udah berbohong selama ini. Terus Fate pun nyuruh Roxy buat berlindung. Sementara dia bakalan ngadepin naga langit sendirian. Pas sudah di depan naga langit, Fate pun langsung ngeluarin jurus kesatria suci yaitu Grand Cross. Pakai skill itu, naga langit bisa ditangkap dan dibikin gak bergerak. Nord yang baru datang cukup kagum sama kekuatannya Fate. Dan mereka berdua pun akhirnya buy one. Tapi Fate kelihatan kewalahan banget waktu ngadepin Nord. Kayaknya dia ngorbanin banyak stat buat ngeluarin skill Grand Cross tadi. Jadi dia tuh agak kewalahan buat ngadepin Nord. Apalagi dia gak bisa jauh-jauh dari naga langit. Soalnya kalau nggak tuh skill pengikatnya bakalan lepas dan naga langit bakalan bisa bergerak lagi. Nah, Nord akhirnya bisa manfaatin kelengahan Fate itu dan memotong lengannya Fate. Nord langsung jumawa dan ngerasa senang. Tapi tiba-tiba Fate menusuk tubuh Nord dari belakang. Oh alah, ternyata Fate yang ada di depan Nord tadi tuh cuma genjutsu doang. Fate sengaja ngorbanin lengannya buat ngebikin Nord lengah. Akhirnya, Fate pun berhasil ngebunuh Nord dan memakan jiwanya secara otomatis. Habis ngemakan jiwa Nord itu, tiba-tiba Fate kayak pindah ke dimensi yang serba putih. Di sana dia ketemu sama cewek bernama Luna. Nah, si Luna ini adalah cewek yang jadi inti Chimera yang dilawan sama Fate dan main kemarin. Luna ngasih tahu kalau dia udah gak bisa nolong Fate lagi untuk menopang dia dari skill glutoni. Soalnya gara-gara ngemakan jiwa pemilik skill dosa besar, jiwa Fate ini jadi benar-benar mulai dikuasai dan bakalan dimakan sama skill glutoninya sendiri. Tapi waktu mau jatuh ke neraka glutoni, tiba-tiba ada cowok yang nolongin dia. Ternyata tuh cowok adalah mode manusianya Grid. Dan gara-gara Grid, kali ini Fate lolos dari neraka glutoni. Tapi karena dia udah gak punya penopang, kalau sampai kejadian lagi maka jiwa Fate tuh bakalan dimamam sama glutoninya sendiri. Setelah sadar lagi, Fate pun mutusin buat ngebunuh naga langit yang mulai bisa ngelepasin diri. Tapi gara-gara cuma punya satu lengan, Fate jadi agak kesulitan buat ngegunain Grid. Sampai-sampai si Grid tuh protes gara-gara dilempar-lempar sama Fate. Sabar ya Grid. Tapi gara-gara kegigihannya Fate, akhirnya dia pun berhasil ngalahin tuh naga langit. Nah, gara-gara itu, Fate lagi-lagi mulai kehilangan kendali. Gara-gara dia memakan jiwa monster yang statusnya tuh gila-gilaan. Bahkan kalau jiwa Fate dimakan sama glutoninya, bisa-bisa dia berubah jadi bencana yang melebihi naga langit itu sendiri. Nah, sebelum hal itu terjadi, Fate ngasih semua statusnya ke Grid. Fate mikir kalau statusnya direset sampai ke 0, maka kehancuran yang dibikinnya tuh gak akan sedahsyat yang ditakutinya. Grid yang menerima status Fate langsung berubah ke mode terakhirnya, yaitu tombak. Grid juga sadar kalau Fate tuh sebentar lagi bakalan dimakan sama glutoni. Terus tiba-tiba aja Main datang. Fate pun langsung minta Main buat ngebunuh dia. Main pun setuju. Tapi waktu mau dipenggal sama Main,
Tiba-tiba Roxy datang dong buat nyelamatin Fat. Roxy nangis sambil memohon agar Fat itu ngebatalin niatnya buat bunuh diri. Ngeliat Roxy yang nangis-nangis itu, tiba-tiba skill glutoni milik Fat jadi tenang dan berhenti untuk mencoba memakannya. Ternyata Roxy ini udah menjadi penopang baru yang bisa menahan skill glutoninya Fat. Fat langsung lega dan tertidur di pangkuannya Roxy. Beberapa hari kemudian, Fat kebangun dari pingsannya. Pas banget sama Main dan Eris yang datang nengokin Fat. Eris ngebawain Grid yang sempat ketinggalan di medan perang kemarin. Lah, kok bisa ketinggalan sih? Ternyata Main tuh kelupaan buat ngebawa Grid, gara-gara harus ngebuang Envy keluar angkasa. Soalnya, Envy tuh bisa mempengaruhi pikiran manusia dan berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan orang yang kayak North lagi. Habis itu Eris pun minta Fat untuk ngebantunya membangun negaranya. Awalnya Fat tuh ogah, soalnya Eris kan sempat ngincar nyawanya Roxy juga. Tapi Eris ngeyakinin Fat kalau dia tuh kemarin cuma kepengaruh sama North aja. Ya udahlah, akhirnya Fat pun setuju buat ngebantuin Eris. Tapi sebelum itu mereka bakalan nyembuhin dulu lengan Fat yang putus. Loh, emangnya bisa? Ternyata kekuatan dari perubahan barunya Grid itu adalah super healing. Dengan ngorbanin 40% statusnya, Fat akhirnya berhasil numbuhin lengannya lagi pakai Grid. Habis itu mereka bertiga pun berjanji bakalan bertemu lagi di ibu kota buat ngejalanin misinya Eris. Lah, terus gimana nasib hubungannya Roxy sama Fat? Ternyata Fat tuh udah ninggalin surat ke Roxy. Yang intinya Fat tuh belum bisa ketemu sama Roxy sekarang. Tapi dia tuh bakalan balik lagi ke Roxy suatu saat nanti. Fat minta Roxy untuk menjaga dirinya sampai saat itu tiba. Terus tiba-tiba aja Roxy keinget kenangan masa lalunya. Ternyata dia tuh udah pernah ketemu sama Fat waktu mereka masih sama-sama bocah. Saat itu Fat lagi kelaparan, dan waktu ditanyain sama Roxy yang seorang ksatria suci, Fat malah ketakutan. Ternyata Fat tuh sering dibully sama ksatria suci, dan jadi takut sama mereka. Roxy pun jadi malu sama image ksatria suci yang jelek di masyarakat. Tapi habis dikasih makan sama Roxy, akhirnya Fat ngomong kalau nggak semua ksatria suci tuh jahat. Dan dia bersyukur karena bisa ketemu sama ksatria suci yang baik kayak Roxy. Waktu Fat ngomong kayak gitu, Roxy akhirnya ngerasa bangga jadi ksatria suci. Akhirnya Roxy pun mutusin untuk berusaha jadi lebih kuat sampai Fat pulang ke pulkanya. Nah, inilah akhir dari anime Bosoku no Berserk. Wah, kira-kira bakalan ada season 2-nya nggak ya? Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya, biar kamu gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Mata nih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.